Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'ala rijati wal jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa fadhi barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أحمد المرزوقي ثم إلى شيخ الشرحة ثم حضرة الوالد حبيب عبد الله بن محسن العطا ثم إلى شيخ نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Hari ini kita akan membahas tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya ada 12. Yang meninggal di masa Nabi 3 orang, dan yang meninggal setelah Nabi ada 9 orang.
Adapun wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi atau Nabi melamarnya tapi belum sampai mengakad nikah, atau Nabi menikahinya tapi belum sempat berhubungan, baik itu karena mati atau karena cerai, itu jumlahnya diperkirakan 30 orang. Ini menurut pendapatnya ulama yang ada di dalam kitab Al-Mawahib. Yang 9 orang inilah yang mau kita ketahui, dan yang 3 orang yang meninggal di masa hidupnya Rasulullah. Yang pertama adalah Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Rasulullah menikahi Aisyah pada bulan Syawal tahun ke-12 setelah kenabian. Berarti masih di kota Mekah. Menurut satu pendapat, masa itu Aisyah berusia 7 tahun. Kemudian Rasulullah mulai berkeluarga bersama Siti Aisyah itu pada bulan Syawal. Setelah Nabi berhijrah. Jadi ketika menikah itu nggak langsung berkumpul, jadi baru dinikahi saja. Maka setelah Aisyah berusia 9 tahun, barulah Nabi berkumpul dengan Siti Aisyah setelah di kota Madinah. Maka Siti Aisyah ditinggal Rasulullah, usia beliau 18 tahun. Nabi meninggal, usianya Siti Aisyah 18 tahun. Dan Siti Aisyah termasuk dari orang yang banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau orang yang cerdas dan orangnya ini kritis, nanya, dikit-dikit nanya gitu. Ya, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Rasulullah tidak pernah menikahi seorang perawan kecuali Aisyah. Jadi satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan perawan hanya Siti Aisyah, dan beliau termasuk salah satu istri yang paling dicintai Rasul setelah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah wafat pada tahun 56 Hijriah atau tahun 57 atau tahun 58, dan disolati oleh Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, dan dimakamkan di Baqi pada malam hari dengan wasiat dan tempat dan waktunya dari beliau.
Dan umur beliau hampir mendekati 67 tahun. Jadi makanya hidupnya sampai tua, hingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis. Banyak sahabat yang datang ke Siti Aisyah nanya tentang bagaimana kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah pernah melihat malaikat Jibril berbicara dengan Rasulullah dalam rupa seorang sahabat. Dan Nabi bersabda, ini adalah Jibril, ia mengucapkan salam kepadamu wahai Aisyah. Jadi seringkali Jibril datang dalam rupa manusia, duduk bersama Nabi, ngobrol sama Nabi. Orang yang nggak tahu ya dikira manusia biasa. Maka Nabi mengatakan, Aisyah, ini adalah Jibril dan dia mengucapkan salam kepadamu. Termasuk seorang wanita yang mulia, termasuk wanita yang istimewa di antara istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Hafsah binti Umar Al-Faruq, anaknya atau putrinya Sayyidina Umar. Jadi ini Sayyidina Umar ya besannya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar juga besannya Rasulullah. Nabi menikahi Hafsah pada bulan Sya'ban di awal 30 bulan dari bulan Hijriyah menurut pendapat yang masyhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikan Sayyidah Hafsah, jadi seorang istri yang pernah diceraikan oleh Rasulullah. Karena Hafsah menyiarkan, memberitakan apa yang dirahasiakan oleh Nabi kepada Hafsah bagi istri yang lainnya. Jadi, tiap istri itu oleh Nabi diberikan rahasia masing-masing, dan itu nggak boleh dibuka kepada istri-istri yang lainnya. Nah, ketika itu Siti Hafsah memberitakan hal itu kepada istri yang lain, di antaranya kepada Siti Aisyah. Makanya antara Aisyah dan Hafsah itu ada persahabatan dan ada pula perseteruan. Jadi nggak cuma istri kamu gitu loh, istrinya para nabi ini juga. Iya lah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang hebat itu, ketika dia sudah bisa mengurus keluarganya dengan baik, maka pantas kalau dia bisa mengurus manusia yang banyak. Nah, kalau ngurusin istrinya aja nggak bisa, gimana mau ngurusin orang banyak? Maka istri yang saling bersaing, saling mencari perhatian Nabi, semua bisa diselesaikan, dikelirkan oleh Nabi, diselesaikan dengan keadaan yang baik. Lalu turun ayat yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam mengatakan bahwa rujuklah dengan Hafsah, karena sungguhnya dia adalah wanita yang banyak puasa, banyak mendirikan sholat di malam harinya, dan sungguhnya Hafsah adalah istrimu nanti di surga. Maka Rasulullah kembali rujuk dengan Hafsah, menunjukkan bahwa tiap pernikahan Nabi itu wahyu, gitu loh. Bukan pernikahan yang karena kemauannya sendiri, bukan. Tapi Allah mewahyukan siapa yang akan dinikahi, wanita mana yang akan dinikahi. Yang ketiga adalah istri Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah pada tahun ke-10 kenabian.
Jadi setelah meninggalnya siapa? Siti Khadijah, antara wanita yang pertama dinikahi Rasulullah adalah Saudah. Menunjukkan Rasulullah itu tidak pernah berpoligami selama masih bersama Siti Khadijah. Jadi istrinya hanya Siti Khadijah. Jadi kalau ngomong Nabi itu banyak berpoligami, nggak ada. Poligaminya Nabi itu setelah istri yang pertamanya meninggal, bukan ketika istri pertamanya masih hidup dia poligami, enggak. Ketika istri pertamanya meninggal, wanita berbondong-bondong pengen jadi istrinya Nabi, gitu loh. Nah, Nabi menikahi mereka, memilih mereka karena wahyu, karena perintahnya Allah, bukan atas pilihannya sendiri, bukan. Dan ayat yang mengatakan masna wa sulasa wa ruba itu sebenarnya bukan ayat yang memerintahkan atau menganjurkan laki-laki untuk menikah maksimalnya 4, bukan. Tapi ayat itu turun untuk mengurangi istri. Karena masa itu orang Arab istrinya banyak. Ada yang 30, ada yang 50. Maka diperintah dikurangi sampai batas 4 gitu. Kalau sekarang buat nambah, bukan buat ngurangin. Kalau dulu ayat ini dipakai untuk ngurangin istri, saking banyaknya istrinya orang Arab pada masa itu. Beda nih antara istri dan budak, beda. Kalau budak banyak, karena Ali juga budaknya puluhan. Tapi kalau istri itu yang langsung dilamar, dinikahi, maka tidak lebih dari 4. Saudah pernah mencintai anak dari pamannya, berarti sepupunya, yaitu As-Sakran bin Umar, yang masuk Islam bersama Saudah sejak dahulu. Kemudian Sakran itu hijrah ke Habasyah pada hijrahnya yang kedua. Di Habasyah itu tempat hijrah ada 2 kali. Rombongan pertama berangkat, rombongan kedua berangkat. Nah, diantaranya dia ikut rombongan yang kedua. Maka ketika Sakran itu wafat, maka Rasulullah menikahi Saudah. Tatkala Saudah sudah tua, itu telah berusia lanjut, maka Rasulullah hendak menceraikannya. Lalu Saudah berkata, janganlah engkau menceraikan saya, karena engkau adalah pemecah semua permasalahanku. Saya ingin terus berkumpul bersamamu dan bersama istri-istrimu, dan sungguhnya saya rela memberikan jatah saya kepada Aisyah. Jadi setelah nggak bisa dikumpulin lagi, setelah tua, maka Sayyidina Saudah menyerahkan jatah gilirnya kepada Siti Aisyah. Udah, saya nggak usah digilir, nggak apa-apa, yang penting jangan diceraikan. Jatah gilirnya dipindahkan ke Siti Aisyah. Maka Rasulullah pun tidak menceraikan Siti Saudah sampai wafatnya. Maka dikatakan dalam satu pendapat, turun satu ayat yang mengatakan, wa ini mra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radhan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhan. Dan jika di antara wanita khawatir akan dinuzus, akan dicerai, atau sikap yang tidak tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa baginya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.
Kalau ada wanita kalau kemudian suaminya udah mulai acuh-acuh, udah mulai nggak datang lagi ke rumahnya, maka daripada dia dicerai, maka dia mengadakan perdamaian. Udah, jatah saya buat yang lain aja, yang penting saya jangan diceraikan, nafkah tetap dijalani, tetap dikasih, tetap. Maka Siti Saudah meninggal pada akhir khalifahnya Sayyidina Umar. Berarti beliau menjadi istrinya Nabi lama sampai akhir khilafah Sayyidina Umar. Ini pendapat yang masyhur. Kemudian yang keempat, Sofiyah binti Hayyun bin Akhtab, cucunya Nabi Harun bin Imran, seorang Yahudi yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Sofiyah adalah pemimpin Bani Nadir yang terbunuh bersama Bani Quraidah saat memerangi kaum muslimin. Jadi di Madinah itu ada beberapa kelompok Yahudi, di antaranya Bani Nadir, Bani Quraidah. Maka Rasulullah memilih Sofiyah untuk dirinya, beliau dari tawanan perang Khaybar, dan beliau memerdekakannya lalu menikahinya dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar pernikahan. Sofiyah adalah wanita yang cantik yang usianya 17 tahun ketika dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah masuk menemui Sofiyah yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bersabda, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Sofiyah?" Lalu Sofiyah berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa Aisyah dan Hafsah keduanya berkata kepadaku, kami lebih baik darimu, wahai Sofiyah. Kami adalah putri-putri paman Nabi dan istri-istrinya." Jadi bangga kalau mereka, Siti Aisyah, Hafsah itu adalah anak-anak dari keluarganya Rasulullah, pembesar-pembesar Quraisy. Maka hal ini membuat Sofiyah sedih ketika mendengarkan ini. Maka Rasul bersabda, "Tidakkah engkau berkata kepada mereka?" "Jawab dong," kata Rasulullah, ngomong sama mereka, "Bagaimana engkau bisa lebih baik dariku, sedangkan bapakku Harun, pamanku Musa, suamiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya diajari untuk membanggakan dirinya. Ente ini kenapa nggak mulia? Ente keturunannya Harun, pamanmu Musa, suamimu Muhammad, gimana ente nggak mulia? Sofiyah bergembira dengan berita itu lalu menyampaikannya kepada Siti Aisyah dan Hafsah. Nanti menunjukkan bahwa Nabi menikahi itu betul-betul wanita yang dipilih. Sofiyah wafat pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah atau 52 di zaman Muawiyah dan dikuburkan di Baqi. Kemudian yang kelima adalah Maimunah binti Al-Haris. Rasulullah menikahi Maimunah pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Nabi SAW ini lebih awal lagi dinikahi oleh Rasul nih, sebelum siapa? Saudah tadi. Nabi menikahi beliau saat ihram atau umroh qadha menurut mayoritas ulama. Nama Maimunah asalnya adalah Barrah, maka Rasulullah mengganti namanya dengan Maimunah. Maka Rasul Sayyidah Maimunah wafat di Sarfa. Sarfa itu di dekat Tanim. Tanim itu
tempat mikot. Jadi kalau ente mau umroh, ente mau mikot, maka tempat mikotnya ada di Tan'im salah satunya. Maka Sarfa itu dekat Tan'im, Maimunah dimakamkan di dekat Tan'im itu. Jadi kalau ente mau ziarah ke Sayyidah Maimunah, ketika ente mau mikot, ini bisa datang ke daerah itu dan berziarah ke Siti Maimunah. Maimunah meninggal pada tahun ke-51 Hijriyah dan dikatakan pada tahun ke-66, berbeda pendapat. Usia Maimunah pada saat wafatnya 80 tahun dan disolatin oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maimunah ini dinikahi pada tahun ke-7 Hijriyah, berarti setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Setelah Nabi hijrah 7 tahun di sana, baru Nabi menikahi Siti siapa? Maimunah. Dan Maimunah ini diantara istri yang paling akhir dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah menikah dengan Maimunah, Rasulullah tidak pernah menikahi seorang wanita lagi. Dan diantara istri yang paling akhir pula meninggal diantara istri-istrinya Rasulullah. Jadi paling akhir dinikahi dan paling akhir meninggal di antara istri-istri Rasulullah. Yang keenam adalah Ummu Habibah, atau namanya Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb. Dia hijrah bersama suaminya Abdullah bin Jahsin ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Jadi beliau janda atau seorang istri atau seorang wanita yang menikah, suaminya namanya Abdullah bin Jahsin. Lalu dia melahirkan anak dari Abdullah namanya Habibah, maka disebut Ummu Habibah. Jadi nama anaknya adalah Habibah. Dan Abdullah bin Jahsin ketika dia hijrah ke Habasyah, dia masuk agama Nasrani. Dia murtad di sana, pindah ke agama Nasrani. Sementara Ummu Habibah atau Ramlah tetap dalam agama Islam, maka mereka bercerai. Lalu Rasulullah mengutus Amr bin Umayyah Al-Dhamri untuk pergi ke Najasyi, Raja Najasyi. Lalu ia menikahkan Rasulullah dengan Ummu Habibah dan memberikan mas kawin kepadanya dari Rasulullah sebesar 400 dinar. Dalam riwayat mengatakan yang menikahkan adalah Raja Najas. Dan yang menjadi wali akan nikah Ummu Habibah adalah Khalid bin Sa'id bin As, karena kedudukannya sebagai anak paman Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah wafat pada tahun ke-44 Hijriyah. Jadi nabinya di mana? Madinah, di Mekah, Ummu Habibahnya di Najas, tapi terjadi pernikahan. Makanya pernikahannya diwakilkan gitu loh. Ya, nikah pakai wakil itu boleh. Saya nikahin Fulan sebagai wakilnya Fulan bin Fulan gitu loh. Menurut pendapat yang lemah, yang menjadi wali dari pernikahan Ummu Habibah adalah Utsman bin Affan. Karena Ummu Habibah adalah putri dari pamannya Utsman. Dan beliau wafat pada tahun ke-40 Hijriah menurut pendapat yang lain.
Kemudian yang ketujuh adalah Ummu Salamah. Namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Nabi menikahinya pada bulan Syawal tahun keempat Hijriyah. Ketika Rasulullah mengirimkan utusan untuk menikahi Ummu Salamah untuk melamarnya, maka Ummu Salamah berkata, "Selamat datang wahai Rasulullah, ahlan wa sahlan bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah." Salasan, sebanyak 3 kali Ummu Salamah mengatakan hal tersebut. Lalu dia mengatakan, "Ingatlah bahwa sungguhnya kepadaku, aku ini memiliki 3 perkara. Yang pertama, aku punya kemiskinan. Aku adalah wanita yang sangat pencemburu," kata dia. Tapi aku punya 3 kekurangan. Kalau ini menikahiku, maka ini harus siap menanggung 3 kekuranganku. Yang pertama, aku wanita yang sangat cemburu. Yang kedua, aku adalah wanita yang punya anak kecil. Ya, ini aku punya anak yang banyak. Dan aku adalah wanita yang tidak ada seorang pun yang menjadi wali untukku. Dia udah pencemburu, anaknya banyak, walinya nggak ada. Maka Rasulullah mendatanginya lalu bersabda kepada Ummu Salamah, "Adapun yang kau sebutkan tentang sifat pencemburumu, maka aku berharap kepada Allah untuk menghilangkannya. Adapun apa yang kau sebutkan tentang anak-anakmu, maka sesungguhnya Allah akan mencukupi mereka. Adapun apa yang telah engkau sebutkan tentang walimu, maka tidak ada seorang pun yang menjadi walimu." Maka walinya ya Nabi sendiri. Nabi itu bisa menikah tanpa wali yang lainnya. Lalu Ummu Salamah berkata kepada putranya, "Nikahkanlah aku dengan Rasulullah." Ini menurut pendapatnya selain Imam Syafi'i, seorang anak boleh menikahkan ibunya kepada wanita. Imam Syafi'i nggak boleh. Maka ia menikahkan Rasulullah kepada ibunya. Dan peristiwa ini dijadikan dalil bahwa anak laki-laki boleh menjadi wali pernikahan ibunya. Dan pendapat ini berbeda dengan madhab kita Imam Syafi'i. Diriwayatkan bahwa sungguhnya Rasulullah telah memberikan kepada Ummu Salamah sebuah botol yang berisi tanah, dari tanah yang dimana Sayyidina Husain akan dibunuh di tempat tersebut, dan botol itu ditinggalkan kepada Ummu Salamah. Hal ini terjadi ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasul dan mengkhabarkan bahwa Husain akan terbunuh di tanah ini. Jibril bawa tanahnya. Maka Rasulullah menyimpan tanah itu ke dalam botol dan diberikan kepada Sayyidah Ummu Salamah. Maka Jibril memperlihatkan tanah bumi tempat Husain itu akan terbunuh di sana. Maka Rasulullah mencium tanah itu dan bersabda, "Celakalah engkau Karbala." Jadi tanah itu tanah Karbala. Jadi, tanah yang sekarang itu kalau sama orang Syiah dipuja-puja, dijadikan sebagai alas untuk sholat, Nabi telah melaknat tanah tersebut. Maka beliau bersabda kepada Ummu Salamah, "Jika tanah ini nanti berubah menjadi darah, berarti benar-benar putraku Husain telah terbunuh di sana." Kemudian Ummu Salamah teringat kepada apa yang dikatakan Rasulullah, dan dia memerintahkan seorang budak perempuannya, "Pergilah ke pasar, lihatlah apa yang terjadi." Lalu budaknya kembali dan memberitakan bahwa telah terbunuh Husain bin Ali di tanah
Karbala, semoga Allah meridhoinya. Maka dia melihat tanah itu betul-betul berubah menjadi merah. Ini diantara tanda-tanda mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah Hindun yang wafat pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah pada tahun ke-60 Hijriah menurut pendapat yang sahih. Oh. Ini masih cerita Ummu Salamah, ini usianya sampai 84 tahun dan yang mensolatkannya adalah Abu Hurairah dan dikuburkan di Baqi. Terus yang ke 8 ya, yaitu Siti Zainab binti Jahsin Zainab binti Jahsin ini putri dari bibinya Rasulullah, yakni Umaymah. Zainab bernama asli juga Barrah, lalu Rasulullah mengganti namanya menjadi Zainab. Dan dia sebelum menjadi milik Rasulullah, ia adalah budak milik tuannya, yaitu Zaid bin Sabit. Zaid ini anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zaid pernah menikah dengan Zainab ini, atau Zainab ini menjadi budaknya si Zaid. Ketika pernikahan keduanya itu perkawinan nggak pernah akur, terjadi keributan, maka Rasulullah memerintahkan keduanya untuk bercerai. Setelah keduanya bercerai, maka Rasulullah menikahi Zainab. Maka orang Arab pikir tuh masa itu, masa seorang bapak nikahin menantunya. Padahal Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah, bukan anak kandungnya Rasulullah. Dia adalah anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Zainab telah menjadi halal atau setelah masa iddah, maka Allah menikahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun keempat Hijriyah. Menurut satu pendapat, Zainab pada saat itu berusia 35 tahun. Maka Allah berfirman, "Falamma qadha Zaidun minha wa qarran zawwajnakaha." Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya atau menceraikannya, maka kami menikahkan kamu dengan dia. Ini langsung turun firman. Yang dimaksud di sini adalah telah menceraikan, yaitu tatkala Zaid telah menceraikan Zainab dan setelah habis masa iddahnya, maka kami menikahkanmu Muhammad dengannya Zainab. Maka Zainab dengan ayat itu bangga diri. Beliau bangga di antara istri-istri Rasulullah hingga dia mengatakan, sungguhnya bapak-bapak kalian yang menikahkan kalian dengan Nabi, dan sungguhnya aku dinikahkan oleh Allah dengan Nabi di langit yang ketujuh.
Maka ini menjadi kebanggaannya Zainab ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Zainab dikatakan dia seorang putri yang punya martabat. Ketika dia menikah dengan si Zaid ini orang biasa, hingga karena perbedaan level itu nggak pernah akur. Nah, yang satu putri raja, yang satu kayak jelata. Beda status ini menjadikan mereka nggak bisa akur. Yang satu kalau makan tingkring, yang satu makannya halus. Satu tidurnya anteng, satu ngorok. Ini nggak pernah bisa akur udah. Yang satu ngomong kenceng, satu ngomongnya pelan. Dia nggak pernah akur antara keduanya. Ketika dia menikah dengan Rasulullah, selesai semuanya. Nggak pernah ada keributan lagi di antara keduanya. Dan pada Zainab diturunkan ayat hijab. Jadi setelah menikah dengan Zainab, maka turunlah ayat seseorang wanita harus memakai hijab pada masa itu. Jadi mulai itu wanita-wanita mulai berhijab. Rasulullah pernah marah kepada Zainab karena dia mengatakan bahwa Sofiyah ibn Hayy adalah seorang Yahudi. Dia mengembang Yahudi. Rasulullah marah ketika Zainab mengatakan itu kepada Sofiyah. Maka Zainab adalah istri pertama Nabi yang wafat dan istri pertama yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Jadi setelah 9 istri ini hidup, yang pertama meninggal adalah Zainab. Dalam hadis Muslim dari Aisyah, bahwa sesungguhnya sebagian istri-istri Nabi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana di antara kami yang lebih cepat nanti akan berjumpa denganmu di akhirat?" Jadi kita kumpul nanya, "Ya Rasulullah, mana di antara kami yang akan ketemu kamu duluan?" Nabi mengatakan, Nabi, "Asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Fakanna asra'uhunna luhuqan bihi Zainab binti Jahsin." Yang lebih cepat bertemu denganku adalah yang paling panjang tangannya. Maka yang paling panjang tangannya di antara istrinya adalah Zainab binti Jahsin. Dikatakan maksudnya paling panjang tangannya adalah yang paling banyak amal sedekahnya. Kalau di sini panjang tangan, jadi hadis itu bukan terus begitu istilahnya berkumpul saling ukur tangannya, coba itu panjang mana sama saya gitu. Maksudnya yang paling banyak bersodakohnya. Maka Zainab wafat pada tahun 20 Hijriyah, dan pada tahun itu tahun ditaklukannya negara Mesir menjadi jajahannya orang Islam. Zainab waktu meninggal mencapai usia 53 tahun dan dia dimakamkan di Baqi dan disolatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Siti Aisyah mengatakan Zainab adalah di antara wanita yang menyamaiku dalam kedudukan di sisi Nabi. Dan aku tidak pernah melihat seorang perempuan sama sekali yang lebih baik agamanya dari Zainab,
yang lebih banyak takwanya, yang lebih jujur bicaranya, lebih menyanjung kerabatnya, dan yang lebih banyak sodakohnya. Ini Zainab binti Jahsin. Ada lagi Zainab binti Khuzaimah, yaitu seorang wanita yang dinikahi Nabi pada tahun ketiga Hijriyah. Maka di masa itu beliau dipanggil sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena dia paling senang memberi makan kepada orang-orang miskin dan tidak tinggal di sisi Nabi kecuali selama hanya 2 atau 3 bulan. Kemudian dia wafat dan Rasulullah mensolatinya dan memakamkannya di Baqi. Jadi ini yang meninggal sebelum Rasulullah SAW. Zainab bin Khuzaimah mencapai umur kurang lebih 30 tahun dan tidak ada istri Rasulullah yang wafat pada usia semasa hidup beliau kecuali Zainab, Khadijah, dan Royhanah. Menurut pendapat yang kuat, 3 wanita ini meninggal ketika masa hidupnya Rasulullah. Yang pertama Zainab binti Khuzaimah, yang kedua Khadijah, yang ketiga Royhanah. Menurut pendapat yang mengatakan Royhanah itu istri Rasulullah. Kalau enggak berarti istri Rasulullah ada 11. 2 orang meninggal di masa hidup Rasul, 9 meninggal setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-9 adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Saat terjadi hari Al-Mariashi, apa itu Al-Mariashi? Yaumal Maryashi, Yaumal Maryashi, dalam bagian Sabit bin Qais bin Syammas. Lalu Nabi memukhotabkan Juwairiyah dengan harga 9 kati emas. Kemudian beliau melaksanakan pernikahannya, memukhotabnya, menjadikan perbudakannya dengan perjanjian kebebasan. Budak mukhotab itu budak yang punya perjanjian untuk membebaskan diri dengan membayar kepada tuannya. Maka kemudian Nabi menikahinya. Nama aslinya adalah Barrah, maka Rasulullah menggantinya dengan nama Juwairiyah. Juwairiyah adalah wanita berparas cantik. Maka Aisyah berkata, aku tidak mengetahui seorang wanita yang lebih banyak keberkahan pada kaumnya daripada Juwairiyah. Juwairiyah wafat di Madinah di bulan Rabiul Awal pada tahun ke-56, usianya 70 tahun dan disolatkan oleh Marwan bin Hakam.
Urutan pernikahannya yang pertama siapa? Kalau diurutkan, yang pertama Saudah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Hafsah, yang keempat Ummu Salamah, yang kelima Zainab binti Jahsin, kemudian Ummu Habibah, kemudian Juwairiyah, kemudian Sofiyah, yang terakhir adalah Maimunah. Ini adalah urutan perkawinan Nabi dengan para istri-istrinya. Kalau mau dilihat dari urutan pernikahannya. Tapi di bait nazomnya nggak begitu, Bib, yaitu bait nazom menyesuaikan dengan bait. Tapi urutan pernikahannya seperti yang tadi telah disebutkan. Dari 11 orang istri Nabi, ini kalau Ruwaiha nggak dimasukkan, 6 orang dari kaum Quraisy, yaitu Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, dan Saudah. Ini 6 orang dari orang-orang Quraisy. 4 orang dari orang-orang Arab ataupun besar, yaitu Zainab binti Jahsin, Maimunah, Zainab bin Huzaimah, dan Juwairiyah. Dan 1 orang dari Bani Israel, yaitu Sofiyah binti Hayyun binti Hayyi An-Naziriyah, dari Yahudi Bani Nazir. Dan Ruwaiha tidak disebutkan karena Ruwaiha adalah bukan istri yang dinikahi Nabi, tapi dimiliki oleh Nabi. Yang dimiliki oleh Nabi diantaranya siapa? Ruwaiha dan Mariyatul Qibtiyah. Nah, 2 orang ini adalah yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menikah kecuali berdasarkan wahyu. Maka Nabi bersabda, aku tidak pernah menikahi seorang wanita pun, dan aku tidak menikahkan seorang putri-putriku kecuali berdasarkan wahyu, yang didatangkan wahyu tersebut oleh Jibril dari Tuhanku yang maha tinggi dan maha mulia. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya nikahnya Rasulullah itu wajib atau pasti menggunakan sighot ijab qabul, walaupun dengan lafadz hibah. Maka beliau bersabda, aku nikahkan diriku sendiri dan aku terima. Kalau ente kan nikahin, yang terima qabil tuh ya orang lain. Nabi, aku nikahkan dan aku terima. Ini adalah pada selain nikahnya Nabi, pada perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada wanita perempuan yang menyerahkan diri kepada Nabi, maka beliau tidak butuh kepada sighot, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Asy-Syarqawi. Artinya kalau orang-orang itu menjadi miliknya Nabi, ya nggak perlu sighot. Kalau ada pernikahan maka perlu sighot. Ini dari istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah istri beliau ditambah lagi paman-pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzatu ammuhu wa abbasun kada ammatuhu Sofiyatun datuhtida. Dan di antara paman-pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Di antaranya siapa? Yang pertama Sayyidina Hamzah. Nabi SAW memiliki paman yang jumlahnya ada 12 orang. Yang pertama namanya Hamzah. Ibunya adalah Halah binti Uhaib. Jadi Sayyidina Abdul Muthalib itu istrinya banyak, gak cuma 4, maksudnya banyak istrinya. Maka diantaranya melahirkan Hamzah. Yang kedua adalah Abbas. Ibunya adalah Qailah binti Hibban. Hamzah itu adalah paman Rasulullah sekaligus saudara sesusuannya Rasulullah, karena keduanya pernah disusui oleh Suwaibah. Jadi udah paman juga sesusuan gitu loh. Hamzah usianya lebih tua dari Rasulullah, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Sayyidina Hamzah adalah macannya Allah, dikatakan sebagai Asadullah atau Asadar Rasulih, atau macannya Rasulullah. Beliau menyaksikan dan ikut di dalam perang Badar dan perang Uhud, dan di perang Uhud beliau syahid, ya ini dalam peperangan Uhud. Beliau meninggal di tangannya Wahsy, dan kaum muslimin menemukan di tubuhnya ada 80 luka, antara luka bacokan pedang, tusukan tombak, dan luka karena terkena panah. Maka Sayyidina Hamzah dikatakan adalah pemimpinnya para syuhada. Nabi mengatakan sebaik-baiknya syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah, yaitu syuhada dari umatnya Nabi. Hal ini tidak menafikan kepemimpinan Sayyidina Yahya bin Zakaria sebagai pemimpinnya para syuhada, karena nanti di akhirat yang memimpin para syuhada siapa? Sayyidina Yahya binti Zakaria. Kenapa? Karena Yahya adalah alaihissalam juga seorang yang meninggal sebagai syahid, karena dia dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Pamanku yang terbaik adalah Hamzah, kata Nabi SAW. Adapun Abbas, beliau adalah paman Rasul yang paling muda. Dia lebih tua dari Nabi SAW 2 tahun atau 3 tahun. Jadi ketika Said Abdullah ini menikah sampai punya anak, itu Abdul Muthalib masih kawin punya anak gitu. Hingga anaknya pamannya seusia dengan keponakannya, maksudnya ini kan paman kan, tapi usianya cuma beda 2 tahun. Sayyidina Abbas ikut hadir dalam perang Badar dan bersama kaum musyrikin, karena terpaksa ia ditawan bersama tawanan perang dan ia menebus dirinya pada hari itu. Dikatakan Sayyidina Abbas juga masuk Islam. Ada yang mengatakan masuk Islamnya sebelum penaklukan Khaybar,
Kemudian beliau menyembunyikan keislamannya. Beliau sampai pada hari Fathul Makkah. Ada yang mengatakan lagi Sayyidina Abbas masuk Islam sebelum perang Badar, tapi beliau menyembunyikan keislamannya. Sayyidina Abbas hadir dan ikut peperangan pada perang Hunain dan beliau wafat pada tahun 32 Hijrah. Dan beliau berusia 88 tahun dan yang menyolatinya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang ketiga paman Nabi adalah Abu Thalib, ibunya adalah Fatimah binti Amrin. Fatimah ini juga ibunya Abdullah, ayahandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti neneknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ini menurut banyak atau mayoritas ulama. Tapi kami para habaib meyakini Abu Thalib dikatakan walaupun dia meninggal dalam keadaan kafir di dunia, tapi dia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya keimanannya adalah iman di akhirat, kafir di dunia. Dia tidak menampakkan keislamannya. Kata Syekh Al-Barawi berpendapat, pendapat yang dinukil dari As-Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani dari Syekh As-Subki yang mengatakan bahwa paman Rasulullah yaitu Abu Thalib setelah meninggal dalam keadaan kafir, maka Allah menghidupkannya kembali dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nukil begitu. Sama dengan ayah ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Syekhuna Al-Alama As-Sujani, beliau mengatakan ini adalah hal yang patut bagi kekasih Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diyakini oleh Imam As-Subki dan Allah mempertemukannya dengan pendapat ini. Adapun Allah menghidupkan kedua orang tua Nabi, maka itu karena kedua orang tua Nabi agar menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Walaupun sebenarnya kedua orang tua Nabi tetap selamat walaupun tidak dihidupkan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat paman Nabi adalah Abu Lahab. Ibunya adalah Layin binti Hajar. Dikinayahkan dengan Abu Lahab karena sungguhnya ia haus, tidak pernah punya kebaikan, atau haus atau tidak punya kebaikan. Ada pendapat lain mengatakan kinayah itu karena wajahnya yang menyala kemerah-merahan Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abul Uzza atau Abdul Uzza. Abu Lahab telah dilihat dalam tidur setelah kematiannya selang setahun oleh saudaranya Sayyidina Abbas. Abbas berkata kepada Abu Lahab, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Maka Abu Lahab berkata, aku di neraka, kecuali bahwa aku diberikan keringanan pada setiap malam Senin dan aku bisa menghisap air dari di antara dua jariku. Dan ia menunjukkan ibu jarinya sampai lubang di bawah, berada di bawah ibu jarinya. Dan sesungguhnya hal itu disebabkan adalah karena ia memerdekakan Suwaibah ketika aku gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan sebab aku memerintahkan Suwaibah untuk menyusui Rasulullah SAW. Jadi karena hal ini maka Allah memberikan keistimewaan. Ini pendapat menurut khobarnya Sayyidina Abbas. Jadi bukan hadis tapi asar.
dari beritanya para sahabat, dan itu pun berdasarkan mimpinya Sayyidina Abbas. Yang kelima adalah Al-Haris, ibunya adalah Samrah bin Jundab. Al-Haris adalah putra tertua dari Abdul Muttalib, dan dengan ini Abdul Muttalib mendapat kunyah dengan Ibnu Abdul Muttalib dengan Al-Haris, dan Al-Haris tidak menjumpai Islam, artinya dia tidak berjumpa zaman diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam adalah Zubair, ibunya adalah Ummu Abdullah. Zubair tidak menjumpai Islam. Yang ketujuh adalah Jahal, ini bukan Abu Jahal, bukan, lain lagi nih. Jahal pamannya Rasul, ibunya sama dengan ibunya Hamzah. Yang kedelapan adalah Abul Ka'bah, ibunya adalah Ummu Abdullah, sama dengan ibunya Abdullah, dan ia tidak menjumpai Islam, dan ia juga tidak mempunyai keturunan. Yang kesembilan adalah Kusam, ibunya sama dengan ibunya Al-Haris, dan ia meninggal di waktu kecil. Yang kesepuluh adalah Diror, ibunya sama dengan ibunya Abbas, dan ia meninggal di hari wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia belum sempat masuk Islam. Diror adalah seorang pemuda Quraisy yang berwajah tampan dan sangat dermawan. Yang ke-11 adalah Ghaidak. Ghaidak adalah gelarnya, namanya adalah Mas'ab, dan menurut pendapat namanya adalah Naufal. Ghaidak adalah lakob karena orang Quraisy yang paling dermawan dan paling memiliki banyak makanan dan harta, maka karena itulah dia digelari dengan Al-Ghaidak atau yang dermawan. Yang ke-12 adalah Muqawwim. Muqawwim ibunya sama dengan ibunya Hamzah, dan di antara ulama ada yang menghitung paman Rasul hanya berjumlah 10 orang, dan menjadikan Abul Ka'bah dan Muqawwim menjadi 1 orang, Jahal dan Ghaidak menjadi 1 orang. Saudara kandung yang satu ibu dengan Abdullah atau orang tua Rasul, dari semua paman-paman Nabi ada 3, yaitu Abu Thalib, Zubair, dan Abul Ka'bah atau Muqawwim. Ini jumlah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bibinya Nabi jumlahnya ada 6 orang. Yang pertama bibinya Nabi adalah Sofiyah, ibu daripada Zubair bin Awam, seorang sahabat Rasulullah. Ibunya Sofiyah adalah Halal bin Uhaib, yang sama dengan ibunya Hamzah. Sofiyah wafat di Madinah pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-20 Hijriah, usianya 73 tahun, dan dimakamkan di Baqi. Menurut satu pendapat, tidak ada di antara bibi Rasul yang masuk Islam kecuali Sofiyah. Dikatakan ammatuhu Sofiyatun la tuhtidha. Tapi pendapat yang lain mengatakan ada lagi Urwah dan Atikah yang juga menjadi yang masuk Islam dari pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pendapat yang kuat hanya Sofiyah yang masuk Islam.
Kemudian bibi Nabi yang kedua adalah Urwah. Yang ketiga adalah Atikah. Mengenai keislaman dua bibi ini ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat Imam Nawawi mengatakan ada khilaf. Artinya yang bersepakat hanya satu, siapa? Sofi. Ya. Kemudian yang keempat adalah Ummu Hakam, yaitu Al-Baydha. Yang kelima adalah Al-Barrah. Yang keenam adalah Umaymah. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai tidak masuknya ketiga Islam bibi Rasulullah. Yang terakhir Ummu Hakim, Barrah, dan Umaymah. 5 bibi Nabi yang terakhir ini selain Sofia adalah saudara kandung Abdullah, orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sekandung dengan Abdullah 3 laki-laki dan 5 perempuan. Adapun Siti Khadijah, Siti Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha mempunyai 3 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Nah, ini paman Nabi dari pihak ibunya, Hal dan Haleh. 5 orang hingga dibuatkan syair oleh para ulama. Imam Al-Fudhali mengatakan dengan syairnya, maka paman Nabi yang pertama dari pihak ibunya adalah Aswad, kemudian Umair, kemudian Abi, kemudian Abdu Yahud, kemudian yang perempuan adalah Furaidah dan Fatikah. 2 perempuan dan 3 laki-laki, dan seluruhnya meninggal sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk kelompok fatrah. Perkataan Zatuh Tiza maksudnya adalah pemilik ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu sebenarnya Sofia adalah seorang muslimah dan tidak ada perselisihan pendapat. Adapun yang lain ulama berselisih tentang keislamannya. Selesai membahas istri Rasul dan paman-pamannya Rasulullah. Besok mulai kita akan membahas tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anna asrafna ala ladha asrafna fatub taghsili kulli hawba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir rabbi wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli zuli Salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi
Jada tausi sahbi Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.